Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah akan segera dimulai. Persiapkan diri Anda dengan baik dan terimalah berkat sukacita dalam ibadah kali ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu sekalian di tempat ini. Selamat berbakti. Juga kami sapa Bapak Ibu yang di rumah yang mengikuti ibadah nanti sore. Saat ini saatnya kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dan Dia menurunkan Roh Kudus-Nya sebagai penolong, sebagai penghibur, dan Dia berjanji akan kembali untuk menemui kita, mengangkat kita, orang-orang yang berkenan kepadanya. Mari kita undang Roh Kudus untuk mengalir untuk setiap kita, mengurapi setiap kita. Mengalirlah. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh di hidupku, di hidup. Mari Roh Kudus mengalir setiap kami. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah oh Roh di hidupku Tuhan, di hidupku, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus pada saat ini pagi hari ini Tuhan. Dengan keterbatasan saat ini, Yesus masih memberikan kesempatan kami untuk memberikan yang terbaik, pujian kami, penyembahan kami kepadamu Tuhan. Ampuni segala dosa pelanggaran kami Tuhan, sehingga kami boleh layak, boleh berkenan menghadapi hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai kebaktian pada pagi hari ini Tuhan. Roh Kudus memimpin kami Tuhan. Terima kasih, kami akan mulai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur, terima kasih, haleluya, amin. Shalom. Kita pujikan, satukanlah roh kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan menyatukan roh kita saat ini. Dengan keterbatasan kita masih ada di tempat ini. Puji Tuhan, kita boleh bersyukur karena kasih-Nya, kuasa-Nya senantiasa ada dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita sama-sama berdiri. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh
tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Amin. Silakan duduk. Semua bangsa-bangsa mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Kami persilakan duduk. Mari kita undang Roh Kudus-Nya untuk berhembus di tempat ini, di hati setiap kita. Saatnya kita menerima sabda Tuhan sebagai rema, sebagai kekuatan dalam kehidupan kita yang saat ini kita alami. Berhembuslah Roh Kudus. Amin. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah, Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. urapi setiap kami Tuhan. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Mari undang Roh Kudus hadir di hati setiap kami. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini.
Kudus dengan kuasa-Mu, pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Mari sama-sama sembah Yesus, sembah Yesus. Roh Kudus ada tempat ini. Yes, 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 yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Urapi setiap kami. Urapi setiap kami. Ampuni setiap kami. Roh Kudus-Mu hadir di tempat kami. Roh Kudus-Mu mengurapi setiap kami. Urapi kami Tuhan. Haleluya. Yes, yes, yes. Thank you. Raramasiki raramasakala balabala. Ya raramasaka raramasiki dini. Lararamasiki dini. Laramasaka raramasiki. Yes. Yes, yes. Terima kasih kami rindu Tuhan. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Inilah kami Tuhan. Kami sangat merindukan kuasa Roh Kudus menguasai kami, agar kami benar untuk menjadi saksi-Mu menceritakan kenaikan Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus tolong pagi hari ini
kami sangat merindukan kehadirat-Mu untuk kami semua, agar kami tetap bersuka cita karena nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih, terima kasih. Inilah surah doa kami mohonkan kepada Bapa kami yang di surga, di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kepada Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita beribadah untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. 2000 tahun yang lalu, di mana Tuhan Yesus telah mengalami kematian dan bangkit dari kematian, lalu selama 40 hari dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, lalu dia kembali ke surga atau naik ke surga dan disaksikan oleh banyak orang termasuk murid-muridnya yang setia kepadanya. Memang awalnya dari surga turun ke bumi lewat manusia, menjelma manusia, tapi dia mengalami berbagai macam masalah. Namun akhirnya dia harus kembali naik ke surga. Dan dia katakan, dia berjanji akan datang dengan cara yang sama. Puji nama Tuhan. Karena itu saudaraku sekalian, pagi hari ini saya mengajak kepada saudara untuk mempelajari di dalam Kisah Para Rasul. Yang menulisnya adalah Lukas sebagai tabib. Puji nama Tuhan. Kita akan membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Salah satu ayat sebelum kita membacakan, mengatakan kepada murid-muridnya atau melarang kepada murid-muridnya jangan meninggalkan Yerusalem. Nantikan perjanjian Bapa. Haleluya. Apa itu? Tak lain ialah kuasa Roh Kudus. Itu sebagai metre bagi mereka untuk mengabarkan Injil atau bersaksi tentang kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kita akan membaca di situ. Ayat itu mengatakan demikian. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai kepada ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Puji nama Tuhan. Saudaraku, mereka ini menyaksikan jalannya Tuhan Yesus naik ke surga. Dan terjadilah satu perpisahan. Tapi yang jelas mereka melihat dengan mata mereka. Nah, hari ini atau pagi ini kami memberikan tema tentang kesaksian. Haleluya.
kesaksian. Kami ambil dari ayat yang ke-8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Kamu akan menjadi saksiku kalau Roh Kudus turun sebagai metre. Haleluya, sebagai tanda. Mempunyai satu kekuasaan untuk cerita. Kamu akan menjadi saksiku baik di Yerusalem. Bahkan kemudian seluruh Yudea. Dan sampai ke Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Sangat luas sekali. Kamu akan menjadi saksiku. Saudaraku, haleluya. Mengapa ayat ini mengatakan demikian? Apa tujuannya Tuhan Yesus ada murid-muridnya? Tuhan Yesus melarang mereka, jangan kamu tinggalkan Yerusalem. Ayat sebelumnya. Nantikan perjanjian Bapa. Yohanes membaptiskan dengan air. Tapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Haleluya, puji nama Tuhan. Mereka dilarang, jangan, tunggu. Tadi menunggu waktu Tuhan tepat. Haleluya, untuk menjadi saksi Kristus. Saudaraku, untuk menjadi saksi itu gak gampang, gak mudah. Haleluya, mereka harus tahu bukti, melihat kenyataan. Haleluya, baru mereka akan bisa menceritakan. Karena menjadi saksi itu tanggung jawab cukup berat. Taruhannya kematian. Haleluya. Saudaraku, ini murid-murid dilarang. Dan murid-murid akan dipakai Tuhan yang sangat luar biasa. Kamu akan menjadi saksi. Kalau Roh Kudus turun. Namun kalau Roh Kudus tidak turun berarti mereka tidak bisa menjadi saksi. Artinya mereka tidak bisa menceritakan lebih lanjut. Atau dengan kata lain mereka tidak ada keberanian. Tidak ada modal untuk menceritakan bahwa Tuhan Yesus pernah mati dan bangkit dari kematian. Lalu naik ke surga. Haleluya. Mereka tidak akan bisa menceritakan seperti ini karena tidak punya modal. Haleluya. Dan tidak tahu bukti. 2000 tahun yang lalu. Lalu bagaimana keturunannya? Karena mereka diperintahkan disuruh pergi untuk menceritakan tentang Kristus bangkit. Tuhan Yesus naik ke sorga. Pergilah ke seluruh dunia. Atau pergilah ke seluruh bumi. Jadikanlah semua bangsa itu muridku. Semua bangsa. Termasuk bangsa Indonesia. Saudara dan saya. Haleluya. Gak tahu bukti. 2000 tahun yang lalu. Haleluya. Tidak tahu bukti. Sedangkan untuk menjadi saksi harus tahu bukti. Harus tahu kenyataan. Menceritakan dengan apa yang ada. So, di dalam perjanjian lama, Nabi Yesaya pernah mendapatkan suatu penglihatan. Dan Tuhan melarang jangan ikut bergaul dengan bangsa itu. Ya, haleluya. Dan Yesaya dengar-dengaran akan itu. Karena ini penglihatan. Melihat dengan benar. Dan kemudian cerita dan cerita sebagai seorang nabi. Kalau saudara baca misalnya, di dalam Yesaya pasal yang ke-8. Saudara nanti baca di situ. Yesaya pasal yang ke-8 ayat 11 sampai yang ke-16. Mendapatkan penglihatan. Haleluya, sangat luar biasa. Ini pengalaman. Pengalaman secara pribadi. Dan karena itu murid-murid dilarang untuk meninggalkan Yerusalem. Nantinya akan menjadi saksi yang nyata. Dan Roh Kudus sebagai metre. Haleluya. Untuk keberanian memberitakan tentang Yesus. Bangkit. Naik ke surga. Puji nama Tuhan. Saudaraku. Saya katakan bahwa untuk menjadi saksi itu memang gak mudah. Sekali lagi tidak mudah. Haleluya. Harus mengalami pengalaman pribadi. Contoh, saudaraku. Contoh. Saulus. Sehingga punya jabatan sebagai Rasul Paulus. Dulu. Haleluya. Sebelum memberitakan tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Siapa dia?
sebagai seorang penganiaya. Dengan kata lain, tidak senang jikalau ada pengikut-pengikut Kristus. Haleluya. Mau sembahyang di dalam bait Allah, masuk ke Yerusalem. Dia tidak senang. Haleluya. Bahkan membunuh. Tapi pada waktu, haleluya, dia mempunyai satu rencana untuk lebih banyak lagi. Haleluya. Korban-korban yang dia lakukan. Dia datang kepada seorang imam. Minta surat kuasa. Haleluya. Minta surat kuasa. Supaya diperbolehkan untuk katakanlah membinasakan pengikut-pengikut Tuhan. Waktu itu. Haleluya. Namun di dalam perjalanan menuju ke Damsyik. Cahaya memancar. Tanda panggilan bagi Saulus. Saudara kita baca. Untuk lebih jelasnya. Haleluya. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Ini cerita pertobatannya Saulus. Menjadi rasul. Haleluya. Karena Roh Kudus. Puji nama Tuhan. Haleluya. Saudara simak dengan baik pasal yang ke-9. Dalam Kisah Para Rasul. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik. Supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Saudaraku sekalian, ini panggilan. Haleluya. Saulus sebagai seorang yang kejam, katakan begitu. Haleluya. Dia siap untuk menghadang anak-anak Tuhan. Murid-murid Tuhan yang mau beribadah di Yerusalem. Haleluya. Dengan adanya surat kuasa ini, mereka semangat lebih berkuasa lagi. Tapi saudaraku sekalian, Tuhan tidak mengendaki. Rupanya Tuhan Yesus mempunyai kehendak untuk dipanggil dan dijadikan alat untuk memberitakan, haleluya, kabar keselamatan tentang kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus bagi segala bangsa. Puji nama Tuhan. Dalam perjalanan ada cahaya menyinari dia. Kemudian Tuhan katakan, karena dia rebah, hanya dengar suara saja, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jadi saudara sekalian, dengan cerita seperti ini, sebagai anak-anak Tuhan, haleluya, puji nama Tuhan, enggak lepas dari penderitaan karena Tuhan Yesus Kristus. Kalau Saulus menganiaya mereka sama dengan menganiaya Tuhan. Ada satu pembelaan. Puji nama Tuhan, haleluya. Haleluya. Jikalau ada anak-anak Tuhan disiksa, katakan begitu. Dihalang-halangi. Iya, mau beribadah dihalang-halangi misalnya. Itu sama dengan menghalangi Tuhan. Jadi satu gambaran kepada saudara dan saya. Gak perlu takut. Ya. Kalau kita datang beribadah gak perlu takut. Jikalau ada orang-orang menghalangi. Ingat. Itu nanti urusan Tuhan. Haleluya. Karena itu pemerintahan kita tidak menghalangi. Gereja harus tutup. Enggak. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Mereka mau ibadah. Mereka datang kepada Tuhan. Ya, pemerintahan kita cuma menghimbau. Jikalau tidak berkepentingan, jangan keluar.
Tapi kalau ada anak-anak Tuhan datang kepada gereja atau pergi ke gereja, mereka mengatakan, aku penting, aku datang ke gereja tujuanku, aku bisa bertemu dengan Tuhanku. Haleluya, puji nama Tuhan. Enggak ada yang melarang. Ya, jikalau tidak berkepentingan jangan keluar. Kecuali kalau keluar ke mal-mal dan lain sebagainya. Untuk apa sih? Lebih baik di rumah saja kan begitu. Sedang memerangi corona ini. Haleluya. Saudaraku sekalian, kita kembali kepada cerita ini. Ya, haleluya. Begitu Saulus tahu bahwa itu ada Tuhan Yesus, dia rebah, jatuh tersungkur. Tapi oleh karena pertolongan Tuhan lewat seorang hamba Tuhan, namanya Ananias. Di Damsyik itu ada seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan yang sangat luar biasa, penuh dengan urapan dan Roh Kudus selalu ada di dalam dirinya. Tuhan memerintahkan kepadanya. Ayat yang ke-6 coba. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau berbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang juga pun. Haleluya. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. Saudaraku, ini akibat. Haleluya. Menghalang-halangi. Haleluya. Ini akibat. Resiko. Haleluya. Bagi anak-anak Tuhan dihalang-halangi urusan sama Tuhan. Haleluya. Bangun, teman-temannya gak ngerti. Haleluya. Mendengar suara enggak ada. Puji nama Tuhan. Mengalami kebutaan. Teman-temannya harus menuntun masuk ke Damsyik. Nah, di situ di dalam ayat yang ke-9. Haleluya. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Nah, di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya, dalam suatu penglihatan, Ananias jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergi ke jalan yang bernama jalan lurus. Dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Wah, luar biasa, saudaraku. Ya, mengalami satu kebutaan karena akibat penganiayaan itu. Haleluya. Tapi dia rupanya tidak tinggal diam, sangat baik sekali. Dia berdoa artinya ada hubungan dengan Tuhan, begitu ya. Mohon pengampunan kira-kira seperti itu karena kebutaan mendadak. Puji nama Tuhan, haleluya. Puji nama Tuhan. Kemudian di dalam ayat yang ke-12, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Dalam doanya, Saulus mendapatkan satu penglihatan luar biasa. Ada seorang hamba Tuhan datang kepadanya, numpangkan tangan. Ya, ini belum terbukti, saudaraku. Ya, haleluya. Dalam doanya melihat, luar biasa. Ya, numpangkan tangannya di atasnya supaya dapat melihat. Lalu 13 jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukan terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Ini bagi seorang hamba Tuhan mungkin tanda tanya kira-kira seperti itu. Bagi banyak orang kami mendengar bahwa orang ini perbuatannya tidak benar, katakan begitu. Betapa banyak anak-anak Tuhan yang dianiaya, disiksa dan lain sebagainya. Lalu aku datang atau lalu aku suruh Tuhan datang ke sana untuk mengabarkan kabar baik dan melayanilah, katakan seperti itu. Lalu bagaimana untuk berikutnya? Orang ini kan kejam, orang ini kan jahat, kira-kira seperti itu. Jadi dibayangi rasa takut begitu, kira-kira seperti itu. Karena orang ini terkenal, haleluya. Orang ini sudah terkenal luar biasa, kejam, haleluya. Bagi seorang hamba Tuhan diperintahkan untuk datang dan melayani. Tanda tanya, tahu.
Kan kira-kira seperti itu. Tetapi karena Tuhan campur tangan, karena Tuhan ikut campur, ya menyertainya. Haleluya. Ayat 14, dan ia datang kemari dengan kuasa penuh katanya. Dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Loh, haleluya. Dia punya surat kuasa. Haleluya. Punya nama Tuhan, haleluya. Untuk membinasakan mereka. Lalu saya disuruh datang ke sana. Jadi apa nantinya? Kira-kira seperti itu. Ya, haleluya. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah. Sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Satu perintah, pergi. Dengan kata lain jangan bantah. Tuhan campur tangan. Roh Kudus menyertai. Kalau Tuhan yang suruh, haleluya. Kita harus tinggal melaksanakan saja sudah. Karena Tuhan yang merintahkan. Puji nama Tuhan, haleluya. Pergi dan pergi, kabarkan. Beritakanlah. Karena apa? Ini saksi. Saksi yang hidup. Satu kenyataan yang dia pernah lihat. Mendapatkan satu penglihatan. Dan menerima karunia Roh Kudus. Haleluya. Ada satu keberanian, tetapi karena orang ini terkenal, kejahatannya sangat luar biasa. Ragu dalam hidupnya. Maklum namanya manusia. Keraguan masih ada. Tetapi karena Tuhan yang merintahkan tetap pergi dan pergi. Luar biasa. Puji nama Tuhan. Akhirnya saudaraku sekalian. Aku sendiri akan menunjukkan kepadamu betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Wah, sebaliknya dia harus banyak penderitaan. Siapakah? Saulus itu. Haleluya. Dijadikan sebagai alat untuk menghadap raja-raja, bangsa-bangsa. Katakanlah pemerintah-pemerintah, orang yang punya pendidikan tinggi, orang yang pintar dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Dan orang ini pun juga enggak lepas dari penderitaan. Karena dia pernah menganiaya, dirinya pun juga sebaliknya akan menerima. Bagaikan seorang menabur akan menuai. Kira-kira seperti itu. Puji nama Tuhan. Haleluya. Lalu ayat yang ke-17, lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Puji nama Tuhan. Saudaraku, inilah caranya Tuhan. Untuk memakai seseorang yang tadinya enggak senang. Yang tadinya benci. Mendengar kata-kata Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, kepada murid-muridnya sangat tidak senang. Puji nama Tuhan. Tetapi Tuhan punya mau. Tuhan punya kehendak, justru orang-orang yang seperti ini dipakai Tuhan sebagai alatnya untuk memberitakan tentang kepribadian Tuhan Yesus. Menurut cerita ini, saudaraku, banyak orang yang heran, banyak orang yang heran, dan di sinilah, haleluya, mulai perkembangan kekristenan dari orang-orang yang bukan Yahudi. Puji nama Tuhan. Perkembangan sangat luar biasa di sini awalnya. Kalau saudara boleh mempelajari pasal yang ke-9 sampai pasal yang ke-12, perkembangannya sangat luar biasa. Saya tidak akan menceritakan tentang kepribadian Saulus menjadi Rasul Paulus karena waktu, tetapi yang jelas banyak penderitaan yang dia alami. Puji nama Tuhan. Dan ini caranya Tuhan. Ya. Jadi kalau ada orang-orang yang menghalang-halangi umat Kristen, katakan seperti itu, haleluya, maka saya yakin satu saat orang itu akan dipakai Tuhan dan sebaliknya akan memberitakan tentang kepribadian Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Saudaraku, ini cerita ini nggak ada bedanya seperti saya. Ya, saya dahulu masih bujang, saudaraku. Berkali-kali saya katakan kepada saudara, saya nggak senang melihat orang Kristen mendengar kata-kata Tuhan Yesus, nggak senang dan nggak senang.
Ya, saya pernah cerita kepada saudara, pernah saya mengajar kepada pengikutnya. Puji nama Tuhan, haleluya. Tapi saya tidak mengerti, haleluya. Ya, ini caranya Tuhan sangat luar biasa. Puji nama Tuhan. Saudara, andai kata saya tidak dipanggil Tuhan, tidak dijadikan alat sekalipun kecil, ya, mungkin saya sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Masih bujang, saudara. Mungkin saya meninggal sudah. Haleluya. Tapi Tuhan Yesus sudah punya rencana yang baik dan lebih baik lagi. Satu kenyataan sampai saat ini. Dulu saudaraku, pernah saya mandi di sungai menolong salah satu teman yang tenggelam. Saya tolong, lalu saya dipegang di sini. Saya nggak bisa gerak, hampir tenggelam. Untung ada padas. Saya lonjak, kemudian ketemu dataran sedikit. Hiduplah. Kemudian nggak lama lagi saudaraku, saya ada di Surabaya. Ya, pernah hampir mengalami kematian juga. Tidur di tempatnya salah satu teman, karena saya nggak punya rumah di Surabaya tuh. Saya bekerja jujur, ya, saya becak, tidur di atas becak, salah satu teman. Orang tuanya nggak senang melihat saya, mbak tumbak tuh. Bawa tumbak, untung teman saya bangun, mau ditumbak saya. Itu kedua. Ketiga tuh, setelah menjadi orang Kristen. Saya diajar sama korak-korak yang ada di Kupang. Ini saya saksi betul. Ya. Pada satu hari korak-korak itu membuka sepatu saya, karena uang saya taruh situ, dibuka tapi ketahuan. Lalu saya cerita selang beberapa hari ketahuan lagi sama orang itu. Saya diwajar dipukul sama bambu ya, kira-kira 1 meter. Sampai pecah bambunya, ditawar ada 3 orang. Saya di situ. Saya nggak mampu, nggak bisa teriak-teriak, nggak bisa. Nggak lama kemudian ketemu teman saya yang sama-sama seiman, bakul obat. Nah di situ saya ditolong. Andai kata saya meninggal sudah dari dulu, sudah meninggal. Nah lama-lama saya mengerti, oh ini caranya Tuhan. Tuhan panggil saya, dijadikan alat walaupun sederhana, tapi inilah caranya Tuhan. Nah, kami akan gunakan sebaik mungkin waktu yang ada. Karena itu hari ini, kalau kita sama-sama memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus dan menantikan kuasa Roh Kudus dengan tujuan untuk bisa menjadi saksi baik dari Yerusalem, artinya dalam rumah tangga, dalam hidup. Haleluya. Kita tidak tahu kan, haleluya, Tuhan Yesus naik tidak pernah melihat. Tapi bagaimana caranya untuk bisa menjadi saksi, untuk bisa menceritakan. Padahal orang yang bersaksi itu harus tahu bukti, harus tahu kenyataan. Haleluya, taruhannya kematian. Banyak di dalam Alkitab. Haleluya, seperti Stefanus mengalami kematian, diracang dan lain sebagainya. Haleluya, nah kita bagaimana? Terutama kalau Roh Kudus menguasai dalam kehidupan kita, pasti akan terjadi satu perubahan dalam hidup kita. Kalau Roh Kudus memenuhi dalam kehidupan kita. Nah disinilah kita akan menjadi saksi. Karena terjadi satu perubahan dalam hidup kita, dalam diri kita. Kita bisa cerita pengalaman ini pengalaman. Pengalaman pribadi itu sangat penting. Mungkin kita mendapat suara, mendapatkan penglihatan. Itu pengalaman, itulah modal kita untuk bisa cerita tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Pernah lahir, pernah mati, dan bangkit lalu naik. Kita akan bisa cerita. Karena punya pengalaman pribadi. Dan pada hari ini kita undang kuasa Roh Kudus supaya kita bisa menjadi saksi, dengan kata lain menjadi berkat bagi banyak orang. Roh Kudus itu peranan yang penting buat kita semuanya. Sekalipun kita tidak pernah melihatnya, tapi Alkitab mengingatkan kepada kita, berbahagialah mereka, haleluya, yang tidak melihat, namun percaya. Tidak melihat tapi percaya, itu modal. Percaya akan firman yang bisa mengubah kehidupan kita. Haleluya, yang tidak baik menjadi baik. Ini kehidupan kita. Kita bersyukur kepadanya. Semuanya itu adalah panggilan dan pilihan daripada Tuhan. Kita bersyukur dan kita tetap mempertahankan
iman kita tentunya. Karena itu adalah modal kita untuk mencapai segala sesuatu apa yang kita harapkan. Kiranya Tuhan Yesus tolong dan tetap memberkati kepada kita sekalian. Amin. Kita akan tutup di dalam doa. Segala puji, hormat, kebesaran kami naikkan kembali kepadamu Tuhanku Yesus. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Jikalau hari ini Tuhan Yesus masih mengizinkan kami untuk bisa datang menaikkan pujian menyembah kepada Tuhan Yesus. Memperingati hari kenaikan Tuhan. Kami bersyukur dan kami bersyukur. Metrekan firman-Mu yang telah kami dengar bersama pagi ini atau hari ini. Kiranya Tuhan Yesus tolong tetap memberkati setiap kami. Memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat, akal budi kepada kami semua. Untuk tetap mempertahankan iman kami. Agar kami tetap mengalami satu kemenangan dan kemenangan. Mengingat bahwa di negeri kami sampai saat ini virus corona belum selesai. Tuhan tolong kami semua. Terlebih kami berdoa untuk pemerintahan kami, negeri kami, bangsa kami yang sampai saat ini memerangi corona yang berbahaya ini. Tuhan tolong berikan kekuatan, kesehatan, kemampuan untuk mengatasinya. Mereka banting tulang, mereka kerja keras siang dan malam. Tuhan, kami hamba-Mu bersama seluruh umat-Mu berdoa agar Tuhan Yesus memberikan kekuatan kepada mereka semua. Karena mereka berjuang demi negeri kami, bangsa kami. Tuhan Yesus tolong berkati dan berkati. Terima kasih Tuhanku Yesus. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Terpujilah nama Tuhan. Pemimpin kami, orang yang nomor satu di negeri kami. Yaitu Bapak Jokowi bersama wakilnya. Tuhan tolong berikan hikmat akal budi. Apa yang beliau sampaikan untuk kami. Biarlah kami semua boleh tetap dengar-dengaran. Haleluya. Mempertahankan negeri kami ini. Kami percaya satu saat pasti akan sirna. Inilah surat doa kami. Kami mohonkan kepada Bapa kami yang di surga. Di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jika Anda memiliki kerinduan untuk memberikan persepuluhan dan persembahan, Anda masih tetap bisa memberikannya kepada Bapak Gembala di gereja ini atau melalui aplikasi OVO di nomor berikut ini. Sekian ibadah kita hari ini. Sampai ketemu di ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.